Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 10. Beberapa hari telah berlalu. Setelah melaksanakan sholat malam dan meminta petunjuk kepadanya, hingga menanyakan ke beberapa ustadz kenalan kakeknya. Hatinya pun kini sudah memantapkan untuk mengikrarkan seseorang di hatinya, dan menetapkan seseorang itu selamanya untuk singgah di hatinya. Dava keluar dari kamarnya. Ia berjalan menghampiri kakeknya. "Kakek, ada yang mau Dava bicarakan," ucap Dava. "Silahkan, kamu mau menanyakan apa?" ucap kakeknya. Dava pun duduk di depannya. Setelah kemarin, Dava bertanya ke beberapa ustadz. Jawaban dari setiap ustadz hampir sama. Dava harus datang menemui keluarganya. "Apa kakek bersedia untuk menemani Dava?" ucap Dava. "Karena Dava tidak mengetahui alamat rumahnya," lanjutnya. "Kakek sudah menanyakan alamat rumahnya. Nak Liza pun sudah memberitahu alamat rumahnya. Ternyata rumahnya Nak Liza tidak jauh dari sini. Maaf, kakek tidak bisa menemani kamu. Kondisi kakek kurang memungkinkan untuk saat ini," ucap kakek. "Kakek hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu," lanjutnya. "Amin, Allahumma amin. Kalau begitu, Dava memohon restu dan ridho dari kakek. Dava pun sudah meminta restu kepada kedua orang tua Dava. Tapi mereka tidak bisa datang untuk saat ini. Jadi terpaksa Dava harus pergi sendiri," ucap Dava. Kakeknya pun mencatatkan alamat rumah Liza. Dava pun berpamitan pergi setelah mendapatkan alamat serta ridho dari kakeknya, agar ta'arufnya berjalan dengan lancar dan diterima oleh pihak keluarga wanita. Namun sangat disayangkan bahwa kakeknya tidak bisa menemaninya karena kondisi yang kurang memungkinkan. Dava melangkahkan kakinya keluar rumah. Ia pun menaiki mobilnya menuju alamat yang diberikan. Begitu banyak kendala di perjalanan, salah satunya macet yang begitu panjang serta ada demo. Namun, hal itu tidak mengurungkan niatnya. Aliza sedang membersihkan rumahnya dengan senyuman di wajahnya. Meskipun belum bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik, tapi setidaknya ia masih bersyukur karena mempunyai kerjaan. "Liza, ayah pingin kamu cari kerjaan yang lain. Jangan kerja di kafe, apalagi hanya menjadi pelayan," ucap ayahnya. "Jangan mau kalah dong kamu tuh. Lihat teman-teman kamu di sana. Mereka kerja kantoran. Kamu itu anak mama dan ayah satu-satunya. Jadi jangan mempermalukan keluarga," ucap mamanya sedikit kesal. "Astagfirullah, Mah. Ayah, Liza juga mau ya kerja kantoran seperti dulu. Tapi mungkin sudah jalannya seperti ini. Setidaknya ini rezeki yang halal," ucap Liza. "Insya Allah, nanti Liza mencari pekerjaan yang lain," lanjutnya. "Udah, jangan diperpanjang," ucap ayahnya.
Di tengah perdebatan itu, ada seseorang yang datang memberikan salam. Ayahnya berjalan menuju ruang tamu untuk memastikan siapa yang bertamu. "Assalamualaikum, apa kabar Om?" ucap Afan. "Waalaikumsalam, mau apa kamu kesini? Mau mempermalukan keluarga saya lagi?" ucap ayahnya sedikit emosi. "Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada Om dengan tulus atas kehilapan saya dulu," ucap Afan. "Kamu lebih baik pulang, saya tidak suka melihat kamu di sini," ucap ayahnya tegas. "Dan saya ingatkan ke kamu, jangan sekali-kali dekati putri saya lagi." Lanjutnya, "Saya datang ke sini bermaksud untuk melamarnya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Liza serta keluarga besar Om," ucap Afan. "Saya tidak akan pernah setuju. Dari awal juga saya memang ragu dengan kamu. Dan benar saja, kamu mempermalukan keluarga saya," ucap ayahnya. "Tapi Om, saya mohon, kasih kesempatan sekali lagi. Saya benar-benar serius terhadap anak Om," ucap Afan. "Sudah cukup, saya tidak ingin bicara dengan kamu," ucap ayahnya sambil menutup pintu rumahnya. Aliza dan mamahnya hanya melihat dari dalam rumah. Aliza pun tidak percaya kalau dia masih mempunyai keberanian untuk melamarnya kembali setelah kejadian 2 tahun yang lalu. Mamahnya mengelus pundak putrinya. Afan di situ hanya menghela nafas panjang dengan rasa kecewa di benaknya. Afan pergi dari rumahnya. Mobilnya Afan dan Dava bertemu di persimpangan jalan. Tapi Dava tidak melihatnya karena dia sedang fokus mencari alamat rumahnya Liza. "Itu kan mobilnya Dava. Dia ngapain kesini? Apa dia mau datang ke rumahnya Liza?" ucap Afan di dalam hati. Dia menghentikan mobilnya, menatap ke arah mobil Dava. Tibalah di salah satu rumah, Dava memasukkan mobilnya ke halaman rumahnya Liza. Ayahnya Liza mendengar suara mobil itu. Dia berasumsi bahwa itu adalah Afan yang kembali. Ayahnya membuka pintu menatap mobil itu. Tapi itu bukan mobil Afan. Jelas sangat berbeda dengan mobilnya. "Mobil siapa itu?" ucap ayahnya. "Ada siapa lagi, Ayah?" ucap mamanya. "Ayah pikir tadi itu mobilnya Afan, tapi ternyata bukan," ucap ayahnya. "Afan tadi sudah ayah usir kan? Mana berani dia datang lagi," ucap mamanya. Dava pun keluar dari mobilnya. Ayahnya tidak tahu siapa pria itu. Tapi yang jelas, pria itu berpakaian sangat rapi. Dava tersenyum ke arah orang tuanya Liza. Ia pun berjalan menghampirinya. "Assalamualaikum, Pak, Bu. Maaf, saya bertamu siang-siang begini," ucap Dava memberikan salam. "Waalaikumsalam. Mari masuk," ucap ayahnya. Mereka pun masuk ke dalam. Dava duduk dengan perasaan sangat gugup. Ayahnya memanggil Aliza untuk menyuruhnya membuatkan minuman. Aliza sangat kaget melihatnya di sana. Dia tidak pernah menyangka kalau Dava akan benar-benar datang ke rumahnya. Bahkan, dia tidak pernah memberitahu alamat rumahnya. Dia beneran datang ke sini. Mau apa dia menemui kedua orang tuaku? Dan dari mana dia tahu alamat rumahku? Gumamnya dalam hati. Aliza pun teringat kakeknya menanyakan alamat rumahnya. Mungkin dari situ dia mengetahui alamat rumahnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Dava datang menemui orang tuanya langsung. Aliza pikir waktu itu hanya bercanda. Setelah sekian lama tidak bertemu, terakhir di dalam bus itu. Setelah itu, ia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Aliza pun pergi ke dapur membuatkan minuman. Dengan ribuan tanya di benaknya, mamanya menanyakan maksud kedatangannya kemari. Saat itu, Aliza datang memberikan minuman.
Lalu ayahnya menyuruhnya untuk duduk. Dia pun duduk di sebelah ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abil Dafa Muwafaq. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mengajak putri bapak dan ibu untuk ta'aruf. Dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai tanda cinta dan ketaatan kepada Allah, saya memilih jalan ini supaya mendapatkan ridho darinya. Itu pun jika bapak dan ibu merestui. Ucap Dafa. Apa benar, niat kamu tulus terhadap putri saya? Ucap ayahnya. Setidaknya kita sama-sama berjuang untuk menjaga keimanan. Ucap Dafa. Apa yang membuat kamu yakin bahwa putri saya adalah pilihan terbaik untuk kamu? Ucap ayahnya. Hanya karena hal sederhana yang mampu membuat saya yakin akan putri bapak, serta akhlak yang dimiliki oleh putri bapak begitu mulia. Ucap Dafa. Baiklah, semua keputusan berada di tangan putri saya, karena yang menjalankan kalian berdua. Ucap ayahnya menatap Liza. Bagaimana? Apa kamu menerimanya? Lanjutnya. Bersambung.